Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ketemu lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan coba bahas mengenai kira-kira di tahun 2021 bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah apa saja sih yang diperbanyak. Ya, kita semua berharap adanya perbaikan dari sistem perekonomian di Indonesia. Dari data yang saya peroleh, kemungkinan besar ada beberapa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yang diperpanjang hingga tahun 2021. Di sini ada seperti mungkin kartu sembako, program keluarga harapan, kemudian juga ada bantuan sosial tunai untuk 10 juta keluarga, ada bantuan presiden untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM, itu masing-masing mendapatkan 2,4 juta rupiah. Nah, untuk penerima sebanyak 12 juta usaha menengah, ya. Kemudian juga ada kartu prakerja, dan terakhir kemungkinan besar bantuan subsidi upah untuk para pekerja. Untuk para pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah itu kemungkinan besar akan dilanjutkan hingga kuartal tahun 2021. Alhamdulillah, semoga hal-hal ini bisa dilaksanakan oleh pihak pemerintah untuk meningkatkan daya beli kita sebetulnya dalam menghadapi pandemi Covid yang sampai dengan sekarang masih belum juga selesai. Nah, pertanyaan kita sekarang sebetulnya apa saja sih maksudnya dari bantuan-bantuan yang kemungkinan besar akan dilakukan hingga atau diperpanjang hingga tahun 2021, seperti kartu sembako dan sebagainya. Baik, akan saya coba jelaskan satu persatu walaupun secara singkat. Yang pertama, kartu prakerja. Nah, Anda bisa mencek di situs resmi kartu prakerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Di sini Anda bisa mendaftar apabila sudah ada gelombang yang terbaru untuk proses pendaftaran. Anda bisa mendaftar di sini. Kemudian cara daftarnya pun ada di sini semua. Nah, ini cara pendaftarannya, kita coba. Ini cara daftarnya. Pertama, pastikan Anda adalah warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun, tidak sedang menempuh pendidikan formal. Ya, beberapa langkah akan dibahas di situs ini. Banyak langkah-langkah yang perlu Anda bahas. Yang pertama, tes motivasi dan kemampuan dasar. Kemudian ada pilih pelatihan yang kamu inginkan, dan kemudian belajar gratis. Nah, selain belajar gratis, kita pun dapat insentif dengan kartu prakerja. Nah, sini banyak. Anda boleh mendaftarnya bila mana sudah ada pengumuman resmi dari pihak pemerintah kapan kartu prakerja ini akan segera di launching kembali atau diluncurkan kembali. Ini ada videonya, kita coba simak ya, barangkali bisa berguna buat kita semua. Pertama, membuat akun kartu prakerja. Masuk ke situs prakerja.go.id. Pilih menu daftar sekarang. Lalu masukkan nama lengkap, alamat email, dan password kamu. Cek email kamu untuk konfirmasi akun. Setelah konfirmasi akun berhasil, silahkan kembali ke website. Langkah kedua, isi Di data sini dijelaskan langkah-langkah yang perlu kita Masukkan lakukan. email dan password kamu. Anda akan lebih jelas bisa mendownloadnya di sini di link kartu prakerja ya teman-teman semua. Masukkan juga nomor KTP dan tanggal lahir. Isi data diri kamu dengan lengkap. Setelah isi data diri kamu, upload juga foto KTP dan foto selfie kamu bersama KTP. Beberapa langkah harus Anda ikuti supaya pada saat pendaftaran tidak ada masalah. Langkah ketiga,
Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online. Ikuti tes motivasi Semuanya dan dilakukan secara kemampuan online ya dasar teman-teman semua. dengan klik mulai sekarang. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk membantumu saat tes online selama 15 menit. Setelah selesai melakukan tes online, tunggu email pemberitahuan dari Kartu Prakerja. Apabila sudah mendapat email pemberitahuan, segera kembali ke website untuk bergabung ke gelombang pendaftaran yang tersedia. Selamat! Sekarang kamu siap gunakan Kartu Prakerja. Mudah kan cara mendaftarnya? Yuk langsung daftar Kartu Prakerja sekarang juga. Program Kartu Prakerja ini berguna buat kita semua, terutama kita karyawan yang menghadapi atau mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan. Karena di kondisi saat ini agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dibuatlah Kartu Prakerja hanya untuk berharap bahwa kita bisa lebih kreatif, bisa mengembangkan diri, ya. Oke, itu untuk Kartu Prakerja. Selanjutnya untuk hal lain. Nah, yang kedua ada BPUM, Bantuan Produktif Usaha Mikro. Nah, yang sekarang lagi cukup trendy atau cukup trending mungkin di berita-berita untuk gelombang yang kedua yang saya dengar. Ini beberapa syarat memang harus Anda penuhi, terutama yang pertama adalah warga negara Indonesia dengan nomor KTP atau nomor induk KTP lengkap, kemudian bukan pegawai negeri sipil dan sebagainya. Nah, Anda bisa melakukan pendaftaran untuk program ini, terutama untuk di gelombang kedua, ya. Ada beberapa situs mungkin di beberapa daerah, beberapa kota sudah menyiapkan formulir untuk pendaftaran penerimaan dari BPUM, dari presiden atau bantuan presiden. Jadi Anda bisa langsung mengecek di link-link yang ada di kota-kota Anda ataupun secara offline melalui dinas koperasi ataupun kelurahan setempat. Kemudian yang ketiga ada program pemerintah yang dinamakan dengan Kartu Sembako. Ini rakyat mudah dapat bahan pangan murah. Nah, pemerintah melakukan atau memberikan bantuan ini sebagai bantuan sosial untuk mengurangi dampak COVID-19 pada ekonomi masyarakat rentan miskin melalui Kartu Sembako. Ya, mungkin ini disalurkan melalui di daerah masing-masing, mungkin kecamatan masing-masing. Yang akan diberikan adalah semua masyarakat rentan yang miskin yang terdampak dari COVID-19. Selanjutnya ada bantuan subsidi upah untuk semua karyawan yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang di bulan ini, bulan November, sedang dilakukan untuk penyaluran di tahap kedua atau termin kedua yang sebesar 1,2 juta rupiah. Itu untuk 2 bulan berikutnya. Kemungkinan besar ini akan dilakukan atau diperpanjang hingga tahun 2021. Di sini untuk mekanismenya memang cukup mudah. Anda hanya tinggal menunggu, karena ini akan langsung ditransfer kepada penerima manfaat. Bantuan tunai sebesar Rp600.000 per bulan. Itu selama 4 bulan ya. Namun pembayarannya untuk tahap sekarang atau tahun 2020 itu dilakukan sebanyak 2 tahap. Ini ada beberapa prosedur atau syarat khusus. Itu pekerja harus atau mempunyai gaji minimal atau maksimal 5 juta rupiah atau di bawah 5 juta rupiah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 2020. Ya, semoga skema ataupun bantuan subsidi upah ini masih bisa dilaksanakan hingga perekonomian Indonesia normal kembali seperti sebelum adanya COVID-19. Kemudian ada juga bantuan sosial tunai atau BST. Ini tetap akan dilanjutkan di tahun 2021. Menurut informasi atau berita yang saya terima hari ini, tanggal 3 November 2020, itu menurut Menteri Sosial itu akan tetap melanjutkan penyaluran bantuan khusus berupa bansos atau bantuan sosial tunai. Ini untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Ini
Ini akan menjangkau sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPN yang besarannya adalah Rp200.000 per KPM setiap bulannya. Ya, semoga ini tetap jalan. Kita berdoa pemerintah bisa menanggulangi masalah akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir ada program Keluarga Harapan atau PKH, meraih keluarga sejahtera, yang juga sama dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di link resminya kita bisa lihat seberapa benar program sosial ini akan berjalan. Ini sudah dimulai di tahap 1 tahun 2019. Apa sih PKH itu sebetulnya? Oke, kita lihat coba di sini. Ini adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Ya, ini sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007. Ini pemerintah sudah melaksanakan program ini yang dikenal di dunia internasional dengan istilah conditional cash transfer. Ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Nah, di sini dijelaskan mekanisme pelaksanaan PKH, ada kode etik SDM PKH dan sebagainya. Di skema dijelaskan secara lebih jelas. Anda bisa mengeceknya di situs PKH yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial. Oke teman-teman semua, saudara-saudara kami di seluruh Nusantara, itu mungkin beberapa jenis bantuan sosial atau bantuan-bantuan yang semoga di tahun 2021 tetap ada perpanjangan. Ini hanya untuk berharap perekonomian Indonesia, kemiskinan Indonesia bisa lebih tertanggulangi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Akhirul kata, semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Semoga negara kita lebih makmur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.